Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan overdosis. Baiklah, sebelum saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan overdosis itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, NIM 1733027 dari kampus Universitas Katolik Musikaritas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari overdosis. Overdosis adalah toksisitas obat yang patologis pada tingkat yang melebihi fungsi fisiologis normal atau juga disebut dengan melebihi ketentuan. Bergantung pada obat apa yang dikonsumsi seseorang. Gejala overdosis bervariasi. Gejala overdosis sulit dibedakan dengan gejala yang dari pengguna yang orang mengonsumsi narkoba, karena ada beberapa efek bawaan obat, misalnya miosis pupil dan atau penyempitan dengan opioid akan ada pada kedua situasi seperti overdosis. Dan yang mengkonsumsi narkoba adalah orang yang mungkin tidak menyadari bahwa mereka mengalami overdosis, terutama jika mereka sangat di bawah pengaruh obat itu. Beberapa gejala umum yang terkait dengan berbagai keadaan overdosis termasuk nyeri dada yang parah, kejang, sakit kepala parah, kesulitan bernapas, mengigau, agitasi ekstrem, atau kecemasan. Overdosis obat juga sering terjadi ketika orang mengonsumsi lebih dari dosis resep atau obat yang dijual bebas. Namun, beberapa orang mungkin lebih peka terhadap obat-obatan tertentu, sehingga ujung tinggi dari kisaran terapeutik suatu obat mungkin beracun bagi mereka. Overdosis obat dapat melibatkan orang dari segala usia. Ini paling umumnya pada anak-anak yang sangat muda, dari usia merangkak hingga usia 5 tahun, dan di kalangan remaja sehingga mereka berusia pertengahan 30 tahun. Adapun juga tanda gejala dari overdosis itu: pertama, pupil membesar; kedua, berjalan tidak stabil; ketiga, sakit dada; keempat, kesulitan bernapas yang parah atau nafasnya pendek dan henti napas; kelima itu sianosis; keenam, mual dan muntah; ketujuh, hipotermi; kedelapan, perilaku kekerasan atau agresif; kesembilan, disorientasi atau kebingungan; kesepuluh, paranoia; 11, agitasi; dan ke-12 itu kejang dan atau tremor; ke-13, tidak responsif; ke-14, ketidaksadaran; dan ke-15 itu kematian. Adapun juga dari faktor risiko dari overdosis itu: pertama, ketergantungan pada obat; kedua, overdosis sebelumnya; ketiga, menyalahgunakan banyak zat termasuk alkohol; keempat, keluar dari pengobatan penyalahgunaan zat; dan kelima itu secara bertahap meningkatkan dosis zat dari waktu ke waktu; dan keenam itu menggunakan obat intravena; ketujuh, baru-baru ini dibebaskan dari penjara; kedelapan, upaya bunuh diri sebelumnya; kesembilan, melanjutkan penggunaan narkoba setelah periode pantang; yang ke-10 itu tingkat toleransi fisik yang rendah. Adapun juga etiologi yang pada overdosis ini: penyalahgunaan obat ataupun dalam dosis yang banyak melebihi dosis yang disarankan. Penata laksanaannya itu mempertahankan jalan nafas dan ventilasi, absorpsi dan keluarkan obat. Yang ketiga itu pemeriksaan psikiatri, dan keempat itu pusat terapi racun. Adapun juga pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, pengukuran KHE dengan sel darah merah dan plasma darah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan diagnosis keracunan akut. Kalau ringan itu 40-70%, sedang itu 20-40%, dan yang berat itu 20%. Adapun juga contoh kasus dari asuhan keperawatan overdosis itu: seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke IGD diantar keluarganya. Hasil pengkajian pasien tidak sadar, pasien tampak bibirnya pucat, lemas, sesak napas, suhu tubuh pasien 39 derajat Celcius, pernapasan 26 kali per menit, nadi 110 kali per menit, tekanan darah 100/70 mm high raksa, dan keluarganya menyatakan bahwa pasien saat ditemukan didapatkan narkotika jenis morfin di kamarnya.
Adapun juga data subjektif itu, keluarga pasien mengatakan saat ditemukan pasien didapatkan narkotika jenis morfin di kamarnya. Objektifnya, pasien tampak tidak sadar, pasien tampak bibir pucat, pasien tampak lemas, pasien tampak sesak nafas. TTV-nya itu tekanan darahnya 100 per 70 mm air raksa, nadinya 110 kali per menit, suhunya 39 derajat Celcius, pernapasannya 26 kali per menit. Adapun juga etiologi yang saya ambil itu efek argen farmakologis, dan masalahnya itu pola napas tidak efektif. Diagnosis keperawatan, pola napas tidak efektif berhubungan dengan efek agen farmakologis. Nursing outcome classification-nya itu, setelah dilakukan tindakan 2 kali 24 jam, hasil diharapkan adalah pola napas. Ventilasi semenit dipertahankan dari skala 2 ditingkatkan ke skala 4. Kapasitas vital dipertahankan dari skala 2 ditingkatkan ke skala 4. Tekanan ekspirasi dipertahankan pada skala 2 dan ditingkatkan ke skala 4. Tekanan inspirasi mempertahankan pada skala 2 ditingkatkan ke skala 4. Dyspnea dipertahankan skala 2 dan ditingkatkan ke skala 4. Adapun juga dari nursing intervention classification, manajemen jalan nafas. Di manajemen jalan nafas ini kita memonitor pola nafas, memonitor bunyi nafas, ketiga itu memonitor sputum, dan mempertahankan kepatenan jalan nafas dengan head lift dan chin lift, dan juga selanjutnya memposisikan pasien pada semi Fowler dan atau juga dengan Fowler. Adapun juga implementasi yang saya lakukan itu, pada jam 8 saya melakukan pengkajian pernapasan. Pada pukul jam 9 melakukan pengkajian bunyi nafas tambahan. Yang ke-10 memonitor adanya sputum, dan yang ke-11 itu memposisikan pasien semi Fowler atau juga Fowler. Evaluasinya SOAP S. Pasien mengatakan masih terasa sesak nafas. O. Pasien tampak pucat. A. Masalah belum teratasi. Dan P. Intervensi dilanjutkan. Sekian dari penjelasan saya tentang asuhan keperawatan overdosis. Lebih dan kurang saya mohon maaf.